Assalamualaikum. Kita kali ini mau belajar indeks harga. Oke, kali ini kita mau bahas materi indeks harga. Kita mau jelasin definisinya dulu ya. Indeks itu kan berarti dalam bentuk angka, dan indeks harga ini secara umum dia adalah alat untuk alat yang dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan harga gitu ya. Nah, terus kita bakalan bahas fokus di indeks harga ini adalah metode-metode yang sering ditanyakan dalam soal. Yang pertama, kita mau bahas metode perhitungan indeks harganya adalah menggunakan indeks harga konsumen. Jadi, indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen itu sebenarnya rumusnya sih mudah ya, IHK. Dia price tahun yang ditanya atau harga yang ditanyakan dibandingkan dengan atau dibagi harga dasar tinggal dikalikan 100%. Kita kasih keterangan dulu. P itu adalah price ya. Price atau bahasa lainnya adalah harga, atau N berarti harga tahun ditanya. Dan PO-nya adalah price atau harga itu tahun dasar. Ini rumus secara umumnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal. Soal berikut ini kita akan bahas. Harga sebuah apel berarti kan bendanya satu doang ya. Itu di bulan Mei. Ingat harga itu P ya. Berarti P apel itu di bulan Mei itu sebesar 18.000. Kemudian naik menjadi 19.500 di bulan Juni. Berarti P apel di bulan Juni itu jadi 19.500. Besarnya indeks harga IHK yang ditanyain itu berapa? IHK bulan Juni. Berarti bulan Juni ini sama dengan PN. Bulan Mei-nya ini sama dengan PO, dan indeks harganya gimana? PN dibagi PO dikali 100%. Ya udah, jadi 19.500 dibagi 18.000 tinggal dikali 100% gitu ya. Ini kenapa nggak pakai sigma teh? Bukannya ada sigma nanti berarti kalau yang si harga bendanya lebih dari 1. Karena ini cuma apel ya seperti ini saja, tinggal dihitung. Ini jawabannya 108,33%. Jadi soal yang ini jawabannya yang E. Oke, kalau tadi kan cuma satu barang aja ya. Nah, sedangkan indeks harga konsumen biasanya itu ada dua metodenya. Ada yang metode dia adalah tidak tertimbang. Ada yang metode indeks harga tertimbang. Gampangnya kalau yang tidak tertimbang itu dia tidak ada faktor quantity. Faktor Q itu quantity ya, atau disebutnya adalah jumlah barang. Jadi nanti kalau yang tertimbang ini menggunakan atau pakai faktor Q. Nah, berarti indeks harga tertimbang yang soal sering tanya biasanya indeks harga yang agregatif sederhana atau biasa disebut IA. Indeks harga agregatif. Soal ininya rumusnya gimana? Sama kayak tadi, tinggal dikasih sigma. Sigma PN, sigma kan jumlah ya, dibagi dengan sigma PO tinggal dikali 100% gitu. Kasih keterangan, IA adalah indeks harga agregatif sederhana. Gimana ya, di sini aja ya, IA. IA itu indeks harga agregatif. Biasa agregatif sederhana. Itu yang sering dipakai. Nah, kalau yang tidak tertimbang itu ada dua metode. Yang pertama itu indeks harga tertimbang menggunakan metode
last payers. Gimana ya bacanya ya? Last payers. Atau biasanya dia index last payers. Nah, index last payer, cara ingetnya sama kayak di atas. Sigma PN dibagi panjang nih ya. Sigma PO. Ingat, rumusnya sama kan? Tinggal dia dikali. Dikali apa? Dikalinya adalah quantity. Nah, gitu. Tinggal dikali 100%. Kalau P kan udah tahu nih ya. Oke lah, kasih keterangan dulu. Sigma PN itu apa? Ingat, sigma itu jumlah. Jumlah. P itu adalah price, harga. N itu adalah tahun ditanya. Tahun ditanya. Kalau sigma PO, ya tinggal tahun dasar ya. PO itu berarti jumlah. Ada sigmanya, harga, tahun dasar. Kalau QO-nya itu adalah quantity. QO-nya itu adalah jumlah tahun dasar ya. Jumlah atau quantity. Kalau O kan tahun dasar. Tahun dasar gitu. Nah, ini yang index last payers. Katanya ada 2 T. Oke, yang nomor 2, kalau yang metode tertimbang, ada yang namanya pakai metode PASHE atau biasanya indeks PASHE. IP. Caranya gimana teh? Ingat tadi pertama sigma PN dibagi sigma PO kan. Nah, ininya tinggal dikali QN. Kalau tadi kan yang atas QO, kalau yang last payers, kalau yang PASHE itu QN. Tinggal dikali 100% gitu. Jadi beda di QO sama QN aja ya. Kasih keterangan dulu QN-nya. Kan tadi belum ya. QN itu adalah quantity atau jumlah barang tapi tahun ditanya. Gitu ya. Ya sudah, ini adalah cara menghitung indeks harganya. Oke, kita aplikasi ke soal. Ada tabel nih. Berikut adalah tabel pada tahun 2011 dan 2012. Harga itu kan simbolnya P ya. Nah, harga itu P. Ada di 2011, ada 2012. Berarti ini PN dan ini PO. Gitu ya. Pokoknya ingatnya yang sebelumnya itu PO, yang setelah sebelumnya itu PN. Biasanya gitu sih. Indeks harga ketiga jenis barang tersebut bila dihitung dengan menggunakan metode agregatif sederhana berarti IA kan. Indeks harga agregatif tadi kita udah sepakat rumus indeks harga agregatif adalah sigma PN tinggal dibagi sigma PO dikalikan 100%. Ingat, ini sigma berarti jumlahin dulu. Jumlah apa? Jumlah itu sigma. Nah, berarti ini sigma apa nih? PO. Sigma PO-nya berapa? Kita jumlahin. 10.000 tambah 11, 500, 21, 500. Berarti tambah 7.500, 21, 28. Ini 29.000. Yang ini. PN berarti sigma PN. Berapa nih? 12, 24, 24 ditambah 8.400. Ini berarti 32.500. Ya udah, tinggal dimasukkan saja ke sini. Sigma PN ini 32.500. Sigma PO 29.000. Tinggal dibagi 29.000 dikali 100%. Saya sudah ngitung nih ya. Dan jawabannya adalah ini 100 berapa? Ntar cek dulu. 112,07%. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal berikutnya. Seperti biasa, ini ada tabel. Tabelnya lumayan agak banyak ya. Tabel harga rata-rata jenis buah-buahan dan jumlah dalam kilogram. Ternyata ini udah ngebahas jumlah ya, Ki. Berarti indeks harganya tertimbang nih. Nah, ini ada jenis harga. Ingat, harga itu simbolnya apa? P. Berarti ini apa? PN dan ini PO. Udah, ini ada QO, ada QN. Berdasarkan data di atas, indeks harga menurut last payers tahun 99. Oke, tadi kita sepakat indeks harga last payers adalah, ingat rumusnya agak sama depannya, sigma PN dibagi sigma
PO ya. Ingat kalau less payers tuh dikali QO, dikali QO, tinggal dikali 100%. Nah, berarti unsur sigma PN dikali QO-nya kita cari dulu. Kita tambahin nih tabel di sini aja nih. Coba kita tambahin nih apa? PN dikali QO. PN-nya mana? Ini kan? Nah, ini berarti dikali ini. 200 dikali 10 jadi berapa? 2000. Oke. Kemudian ini 300 dikali 20 jadi berapa? 6000. Kemudian ini PN dikali QO. 400 dikali 30 12.000. Lagi 500 dikali 40, 500 dikali 40, 5 kali 4, 20, berarti 20.000. Kemudian 6 kali 5, 600 dikali 50, 6 kali 5, 30, berarti 30.000. Karena sigma, ingat, berarti dijumlahin ya. Di sini, jumlah. Berarti ini sigma, disigmaan. Sigma PN dikali QO sama dengan berapa? 30, 50, 62, 68, 68 berarti ini 70.000. Nah, udah nih ketemu. Sigma PN dikali QO-nya adalah 70.000. Sekarang kita cari sigma PO dikali QO. Kita lanjutin ya, sampingnya aja nih ya biar kelihatan. Biar nyambung. Tadi yang kita cari sigma PO dikali QO. Oke. PO dikali QO. Oke, pelan-pelan nih. PO-nya yang mana? PO-nya yang ini kan? Nih, 100. QO-nya yang mana? 10. Berarti yang pertama adalah 100 dikali 10. Berarti 1000. Lagi. 200 ya, yang ini dikali 20. 200 dikali 20 berapa? 4000. Ini biar nggak kerok ya. Nah, garisin. Terus berapa ini? 300 dikali 30. 300 dikali 30 berarti 9000. Kemudian berapa lagi nih? 400 dikali 40. 400 dikali 40. Berarti 16.000. Kemudian terakhir 500 dikali 50. 500 dikali 50 berarti 25.000. Oke, sekarang sigma. Berarti jumlahin kan? Sigma PO dikali QO 25, 30, 39, 3945 berarti ini 55.000. Oke. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja ke sini. Kita lihat. Sigma PN dikali QO mana ini? 70.000 dibagi sigma PO dikali QO 55.000, tinggal dikali 100%. Saya sudah ngitung nih ya. Ini jawabannya adalah 127,27%. Jadi yang ini jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya sama, ada tabel dan yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, besarnya angka indeks menurut metode Paasche. Kita cek dulu, harga itu P ya. Berarti ini apa? PN. Berarti ini PO. Oke, kuantitas itu Q. Berarti ini Q, N, dan ini QO. Oke, Paasche, indeks Paasche. Gimana tadi standar rumus dasarnya sama PN per sigma PO. Kalau Paasche itu tinggal dikali N, tinggal dikali N, dikali 100%. Oke, kita butuh tabel bantuan kayak tadi ya. Kita butuh tabel bantuan kayak soal tadi. Oke, kita jumlahkan dulu, butuh tabel tambahan. PN dikali QN. PN dikali QN. Mana PN-nya? Ini ya. 3.200 dikali 8. 3.200 dikali 8. 25.600. Oke. Berikutnya 6.000 dikali 7. 6.000 dikali 7. 6 kali 7 42. Berarti 42.000. Kemudian 6.000 dikali 12.
6.000 dikali 12. 12 kali 6, 72.000. Kemudian ini 9.000 kali 10. Salah, 9.000 tinggal dikali 10. Jadi dia 90.000. Oke. Sekarang tinggal dijumlahkan saja ya. Jumlahkan di sini sigma P N dikali Q N sama dengan dijumlahin 90 tambah 72 tambah 42 tambah 25 600. Saya udah menghitung nih adanya 229.600. Oke. Tinggal sekarang kita nyari sigma PO dikali QN. Selanjutnya, kalau tadi PN dikali QN, PO dikali QN. PO dikali QN. Mana PO-nya? Berarti ini ya, 27.000 dikali 8. 2.700 dikali 8. Kemudian berapa lagi ini? 5.500 dikali berapa? 7. Kemudian mana lagi ini? 5.000 tinggal dikali berapa? 12. Kemudian berapa lagi ini? 8.600 dikali 10 ya, 10. Oke, sekarang tadi udah saya hitung ya. Ini 2.700 kali 8, 21.600, 5.500 kali 7, 38.500, 5.000 kali 2, 5.000 kali 12, 60.000, 8.600 kali 10, 86.000. Sekarang tinggal jumlahin, berarti sigma PO dikali QN, tinggal dijumlahin, saya juga sudah hitung, ini hasilnya 206.100. Nah, ya udah deh, kalau sudah seperti ini tinggal tahap terakhir, masukkan sigma PN dikali QN ini kan 229.600 dibagi sigma PO dikali QN 206.100 tinggal dikali 100%. Saya sudah hitung juga, ini jawabannya adalah 111,40 gitu. Ada nggak jawabannya? Ada, berarti yang ini jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.